Baik, saudara pemirsa, saya hari ini, saya Urbanus Satekia Fiormen. Saya sebagai media yang mendokumentasikan bagaimana Bapak Darius GFC dan Bapak Petrus Afan selalu ke masyarakat, bertemu dengan masyarakat, silaturahmi seperti apa. Dan saat ini dari Bapak berdua mereka berjalan, dan tepat di tanggal 28 Bapak Petrus Afan, kakak besar, dipanggil oleh Tuhan. Hari-hari saya mendokumentasikan Bapak calon gubernur dan wakil, dan pertemuan-pertemuan terakhir saya perlu tampilkan seperti apa. Bapak Dr. Johannes Kubagir selalu mendampingi Bapak berdua, karena saya merasa beliau dua adalah calon gubernur asli-asli, dan memang pertarungan yang memang sangat luar biasa. Dan inilah Bapak berdua berdiri karena rekomendasi dari Bapak Dr. Johannes Kubagir. Komitmen dan harapan almarhum bersama Bapak Darius yang begitu luar biasa, komitmen dan harapan. Saya pikir semuanya luar biasa. Semua impian, mimpi yang besar, semangat yang selalu membara. Karena mereka almarhum bersama Bapak Darius dengan komitmen harapan mendapat tanggung jawab dari Dr. Johannes Kubagir untuk melanjutkan tongkat estafet. Tetapi saat ini almarhum telah pergi dan meninggalkan banyak kenangan, inspirasi, banyak harapan yang kami selalu berjalan, apalagi saya seorang yang selalu mendokumentasikan aktivitas. Kisah yang begitu luar biasa setiap saat. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada almarhum yang dengan berani, semangat, komitmen untuk siap maju, meraih atau memperjuangkan harapan-harapan masyarakat, atau melanjutkan komitmen dari tokoh sentral Papua Selatan. Tetapi saat ini saya mau tampilkan pertemuan di tanggal 22 September Bapak Darius dan Bapak Petrus Afan, sebenarnya dengan Bapak Dr. Johannes Kubagir, tetapi Bapak ada kegiatan dan Bapak Darius dan Bapak Petrus bertemu dengan masyarakat Kamaidoka. Di sana Bapak Petrus kami sampai, dan Bapak Petrus sementara bernyanyi, mengisi waktu kekosongan. Bapak Petrus menyanyi untuk menghibur masyarakat pada saat itu. Dan yang paling menarik, yang saya tidak bisa, kisah-kisah yang ya tidak sangka-sangka, Bapak bercerita, almarhum bercerita seperti itu. Kita dengar bagaimana Bapak menyampaikan di depan masyarakat Kamaidoka di waktu sore hingga malam. Itu dia sebagai orang tua yang bagus, yang baik, penuh perhatian, sayang kepada saudara dan anak-anaknya. Contoh seperti ini, ada anak dua kami bermain di bawah pohon itu. Mereka bermain dengan asik dan riang gembira sampai lupa diri. Mereka tidak tahu ada sesuatu yang berbahaya atau tidak. Tiba-tiba bapak itu tegur, anak, kau jangan bergerak, duduk.
duduk anak itu tenang, diam, tidur. Anak buah itu dengar perintah dari bapaknya. Lalu bapak itu datang, dia tarik benda itu, seekor ular, dia tarik berbuah. Baru anak buah itu tanya, bapak kenapa? Karena anak buah tidak berbalik. Baru kamu lihat itu sana itu, ular berbisa itu dia lari ke sana. Oh terima kasih bapak. Anak buah itu sampaikan seperti itu. Ini ilustrasi filosofi saja. Kirim dari ibu tadi, Sofia kan, memang beliau sebenarnya yang harus tampil untuk pimpin Papua sesuai harapan masyarakat, karena beliau sebagai pencetus ide pemekaran pemerintahan baru di Papua Selatan ini, baik kabupaten dan provinsi, untuk melayani masyarakat, dan itu sudah berhasil. Berkembang lagi, dan beliau harus pimpin ini. Hanya ada yang anak dua yang dulu bapak dia kasih dengan sayang itu, sekarang kan mereka tidak perhatikan apa yang pernah bapak jaga mereka dengan baik. Akhirnya mereka berbuat jahat kepada bapak itu. Mungkin bisa bapak-bapak bisa mengerti pesan kami ini. Jadi tolong lihat titipan pesan bapak yang sebagai penyayang pendidik yang bagus itu, ajarkan kepada siapa. Itu harapan kami. Misalnya kami bertiga di sini berempat, mohon diperhatikan dan mohon dukungan. Terima kasih. Selamat sore. Nah, saya ingat sekali cerita yang tadi Bapak Petrus Safan sudah menyampaikan kepada kita, saudara pemirsa. Ini sebuah komitmen dan harapan, dan sebuah ilustrasi yang almarhum coba membawa dari dalam sebuah ilustrasi. Kita sudah dengar tadi perjalanan terakhir almarhum mencoba bercerita tentang kebaikan dari seorang tokoh, Dr. Andos Johannes Klubag FC. Beliau pelaku yang sempat bersama-sama dengan Bapak Dr. Andos Johannes Klubag FC, dan itulah perjalanan di tepat di tanggal 22 di Kelurahan Kamaidoga. Masyarakat yang begitu banyak datang dan mendengarkan pernyataan atau cerita ilustrasi yang tidak sangka-sangka akan menjadi cerita terakhir dari semua proses. Dan di tanggal 24 sudah pemirsa, coba kita di tanggal 24 juga sudah pemirsa, kami Bapak almarhum Petrus Safan bersama Bapak Darius Gipse dan Bapak Dr. Andos Johannes Klubag FC bersama bersama tim, kami datangi masyarakat di Kuper, Kuprek, dan Sidomulyo 3 kampung. Dipersilahkan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Petrus Safan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Shalom. Isinya kami perkenalkan diri. Nama kami Petrus Safan, kami dari Asmat. Kami dulu keluar dari Asmat dibantu oleh Keuskupan, yaitu paroki di Asmat. Kami ke Jakarta. Tuhan sudah berkati dan atur, yaitu mengikuti jejak kita punya Bapak tokoh besar Pak Haji Abdul Klubag FC. Kami belajar lalu sampai kerja jadi honor, dan kami jadi pegawai negeri di Jakarta. Orang Asmat satu-satunya pertama kali seperti beliau juga orang Madiun asli yang jadi pegawai negeri Jakarta di Departemen Dalam Negeri. Kami banyak belajar dan bekerja di sana. Dengan ilmu dan pengalaman yang kami belajar dari beliau yang telah membangun Merauke Papua Selatan yang dulu yang tidak ada apa-apa, sekarang jadi apa-apa,
dan banyak semut yang kejar untuk merebut yang apa-apa itu. Contoh seperti pemekaran Provinsi Papua Selatan. Contoh seperti kemarin di tabung suara itu ada 4. Jadi 3 itu mereka yang nomor kecil sudah berebut dengan keasikan, sudah punya semangat, yakin, percaya bahwa pasti mereka akan dapat nomor yang keramat, itu nomor 1. Jadi mereka pasti tinggalin 1 box itu. Sudah kami dengan calon gubernur, dengan kami, kita ambil yang mereka kasih tinggal itu. Saat kita mau buka itu sulit, dan kita balik juga lipatan nomor itu tidak keluar. Kami pukul, itu juga tidak jatuh. Lalu beliau tarik keluar, kita buka pas kami garis satu yang muncul gitu, kami loncat dari semangat begitu. Terima kasih. Jadi itu menandakan bahwa dengan hasil perjuangan tokoh Bapak Kakak besar kita Papua Selatan, dengan hadirnya Provinsi Papua Selatan yang baru ini harus dipimpin orang baru yang seharusnya orang lama yang pejuang itu adalah beliau, tapi karena kepentingan orang-orang yang dulu beliau sudah mengkaderkan mereka dengan susu dan madu, seperti seorang ibu dengan kasih sayang membesarkan anak 2-nya, tapi anak 2 itu lalai, tidak punya rasa terima kasih kepada beliau ini. Tapi dengan nomor 1 itu beliau akan muncul kembali, yaitu dengan memberikan restu, dukungan, dorongan kepada kita berdua. Besok pimpin Papua Selatan akan melanjutkan karya-karya besar beliau untuk ke depan. Terima kasih. Salam, selamat sore. Baik, terima kasih banyak Bapak. Cerita yang sama juga Bapak Petrus, Bapak almarhum bercerita tentang kebaikan dari seorang tokoh Dr. Andus Johannes Kubagepse. Sudah berbuat banyak sekali, dan beliau ini salah satu orang yang memang menghargai, kalau saya mau katakan, beliau menghargai sebuah proses atau perilaku dari Dr. Andus Johannes Kubagepse. Ini menjadi cerita idaman. Dan dalam proses beliau maju sebagai calon gubernur, wakil calon gubernur, di kampanye beliau bercerita tentang kebaikan dari Dr. Andus Johannes Kubagepse. Dan sudah pemirsa, di tanggal 24 di waktu jam 3 sore kami ada di Kuprik dan Sudimulyo. Setelah itu kami bergeser bersama Bapak bertiga, Bapak Dr. Andus Johannes Kubagepse, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Petrus sendiri almarhum, sampai di masyarakat di Jalan Tidore. Cerita yang sama lagi, almarhum menceritakan kepada masyarakat yang pada saat datang dan mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh Dr. Johannes Kubagepse. Dan waktu sempatnya Bapak almarhum Petrus Safan, beliau bercerita tentang kebaikan dari Dr. Andus Johannes Kubagepse. Kepada kami, sehingga kami memperkenalkan diri. Yang kedua kali nama kami Petrus Safan dari Asmat. Mungkin baru kenal juga, mungkin baru muncul bersama Pak John. Beliau kami kenal waktu dulu kami sekolah, kuliah sambil kerja di Jakarta, dan banyak kami belajar dari beliau. Kami dari Asma dibantu beasiswa oleh Keskupan, kami tinggal di Jakarta, dan beliau mengundang, kami membantu beliau mewujudkan program besar, tanggung jawab besar beliau yang membutuhkan perpanjangan tangan dari 4 kabupaten ini sebelum pemekaran itu. Jadi kita dalam tim, kita berjuang pemekaran. Beliau punya hati yang sangat mulia, supaya kita Bupendibel punya kabupaten sendiri, pemimpin juga muncul dari sana, Asmat, Mapi, dan Merauke di Maridili. Beliau ciptakan itu, dan sekarang sudah terwujud. Lalu terhadirlah juga Provinsi Papua Selatan.
seharusnya penghargaan itu kita berikan kepada beliau ini sebagai pencetus ide perjuangan hadirnya Provinsi Papua Selatan ini. Tapi orang-orang yang beliau rawat sebagai anak-anak mereka, malah mereka berbalik jahat kepada beliau, sehingga saat ini beliau memberikan restu perkenan beliau kepada kami dari Asmat untuk mendukung melanjutkan karya besar beliau kepada adik kandungnya itu Darius Gipse sebagai gubernur dan kami sebagai wakil gubernur. Dan kami berdoa, kami juga dengan tekad hati yang paling dalam kami siap mendukung apa yang pernah dibuat oleh Pak Dr. Gipse pimpin Papua Selatan ini sebelum Asmat, Mapi, Provindigo, Merauke sebagai Kabupaten Induk yang belum pernah pimpin, layani dengan hati dan kasih layanan beliau tanpa batas. Terima kasih. Dan kami siap mendukung adik kandung Bapak Kakak Besar Dr. Gipse melanjutkan karya besar beliau yang sangat besar dan spektakuler itu, membangun melayani manusia yang sudah siap untuk bersama-sama membangun Papua Selatan yang besar dari Asmat, Provindigo, Mapi dan Mariana ini. Terima kasih. Sekian kami kembalikan waktu. Dan memang beliau almarhum memaknai sekali tentang kebaikan yang luar biasa yang Dr. Alois Johannes Kubagipse sudah berbuat untuk sejumlah orang. Dan almarhum salah satu yang memang tidak terlepas dalam ingatan kolektif. Ingatan yang sangat luar biasa, dan beliau merasa bahwa ini cerita yang dia harus berbagi. Kemana almarhum pergi, dia harus berbagi. Tetapi harapan dan proses dan mimpi yang besar, saudara pemirsa, kita sudah dengar. Tadi beliau cerita di Jalan Tidore dan di 3 kampung, Kuper, Kuprit, dan Sidomulyo. Ini di tanggal 24 detik-detik terakhir. Kita sampai di Jalan Tidore sampai dengan jam 7 malam. Setelah itu kami selesai kegiatan silaturahmi dengan masyarakat di sana. Setelah itu kami pulang. Selanjutnya kami melanjutkan kegiatan lain. Paginya saya secara pribadi sendiri mendengarkan informasi bahwa Bapak Petrus sakit. Dan ya, setiap kita pasti, saya yakin setiap kita pasti bawa dalam doa. Masing-masing kita pribadi dalam tim itu sudah pasti. Dalam proses berjalan Bapak Petrus, Bapak almarhum masih dalam proses berobat. Dan di tanggal 27 saya bersama Bapak Gubernur, Bapak Darius Gipse, dan bersama partai koalisi dan tim yang lain, kami coba mendatangi masyarakat di Salur Kampung Ipi Mahat, dan di sana melakukan pengukuhan masyarakat, menerima dengan adat dan melakukan proses-proses dengan adat. Setelah itu kami balik. Setelah tanggal 27 kami balik, saya secara pribadi monitor informasi Bapak masih sakit. Setelah itu saya sebenarnya sudah siapkan motor dan bensin untuk saya harus mengarah ke Bade, Okaba, Mam. Saya harus melakukan perjalanan saya untuk jalan bawa baliho. Almarhum dan Bapak Darius punya baliho, saya harus jalan, dan saya sudah siapkan bensin dan motor sudah siap untuk saya harus berangkat. Setelah tepat di jam 4 sore, saya menerima telepon bahwa almarhum sudah meninggalkan kita dan sudah pergi. Dan itu membuat saya refleksi kembali, mengingatkan semangat dan impian dari almarhum yang almarhum lakukan, dan almarhum bercerita. Dan itu membuat saya duduk sejenak dan mengingat semua proses
sejak sudah pemirsa gambar yang saya terus tampilkan, sejak mulai kami antar Bapak berdua dari sekretariat pemenang, kami dari Ahmad Yani, kami bergeser sampai melewati jalan Brawijaya dan kami putar sampai lewat jalan Raya Mandala dan kami tiba di KPU Provinsi. Dan ini sebuah cerita yang pokoknya luar biasa buat saya, dan saya yang mendokumentasikan dan saya melihat wajah Bapak berdua itu memang menunjukkan keaslian tentang orang asli Papua. Dari seluruh tubuh mereka menunjukkan bahwa apa yang masyarakat berbicara, masyarakat punya komitmen bahwa orang asli Papua seperti apa. Dan saya melihat Bapak berdua ini memang menunjukkan identitasnya dengan penuh inspirasi dan penuh senyuman mendatangi di kantor KPU setelah mendaftar. Dan di dalam, saudara pemirsa bisa lihat di dalam ruangan KPU setelah pendaftaran bersama dengan partai-partai pendukung. Ini cerita yang luar biasa buat saya secara pribadi, secara tersendiri. Karena saya mendokumentasikan sehingga saya melihat setiap wajah dari Bapak Petrus, Bapak Darius, dan Bapak John, dan semua orang di situ. Dan ini menjadi cerita yang inspirasi dan menarik buat saya. Saya salut Bapak Petrus, kakak besar yang luar biasa, yang masih mengingat sebuah komitmen dan sebuah kebaikan dari Bapak Dr. Johannes Kuba Gepse, dan kakak besar melanjutkan itu. Beban tanggung jawab yang diberikan dari Bapak John Gruba, waktu yang tidak terlalu lama, saya boleh katakan sebelum pendaftaran itu waktu yang tidak begitu lama, 2 minggu saja, mereka mendapatkan respon dari Bapak John untuk mereka melanjutkan karya baktinya. Dan saudara pemirsa, saya pikir ini cerita yang penuh inspirasi, penuh semangat, inspirasi untuk semua orang yang pernah mendengarkan tadi. Kita sudah dengar cerita terakhir di tanggal 22 September sampai dengan tanggal 24 September, dan terakhir di tanggal 28 September Bapak dipanggil Tuhan. Tetapi kami tetap secara pribadi, saya tetap mengenal nama besar dari kakak besar Petrus Safan. Saya hormat kakak besar yang selalu sangat menghargai sebuah proses dan kebaikan yang dibawa dalam sebuah ilustrasi, sebuah komitmen. Dan saya pikir tidak semua orang bisa seperti ini. Dari sejumlah banyak, cuma satu yang akan muncul untuk bisa beranikan diri untuk menyampaikan apa kebaikan. Dalam ucapan saya tidak bermaksud untuk membuat sebuah opini yang menyinggung setiap orang, tidak. Tapi secara pribadi saya menyampaikan sebuah komitmen dan semangat dan harapan dari Bapak Petrus Safan dengan Bapak Darius. Dan saya pikir saat ini Bapak Darius akan melanjutkan semua harapan dan komitmen. Walaupun Bapak Petrus sudah secara nyata untuk bersama-sama dengan Bapak Darius Gepse, tetapi saya yakin dan percaya dalam semua proses ini Bapak Petrus tetap selalu ada dengan Bapak Darius Gepse dan Bapak Johannes Kuba Gepse. Setiap kami proses berjalan, pasti
Walaupun secara kasat mata, secara langsung tidak ada, tetapi secara batin dan komitmen harapan ada. Dan saya rasa bangga sekali mendapatkan orang-orang tua atau senior-senior atau yang begitu ramah, saya boleh katakan ramah sekali. Mereka tidak mengaku bahwa mereka terlalu hebat, tapi saya yakin bahwa pembawaan setiap pribadi luar biasa. Apa yang menjadi komitmen dan harapan dari almarhum Bapak Petrus Safan, kami akan melanjutkan itu. Kami akan bercerita tentang apa yang pernah Bapak bercerita, almarhum bercerita, kami akan melanjutkan cerita itu. Rintian yang itu. Saya sebagai orang yang selalu mendokumentasikan perjalanan Bapak berdua, semua penuh kenangan dan cerita yang saya katakan luar biasa. Hal-hal baru yang saya dapat dalam sebuah kegiatan demi kegiatan yang kami sudah lalui bersama almarhum, saya rasa terima kasih sekali secara pribadi seorang jurnalis. Saya terima kasih Kakak Besar, selamat jalan. Kami juga akan menempuh hal yang sama. Dan kami masih bekerja, kami masih bersiara di atas dunia ini, melanjutkan saling sama-sama akan melengkapi apa yang kurang. Kami akan bergandeng tangan, berbagi cerita, berbagi senyum, berbagi ingatan. Itu sangat penting sekali. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Safan untuk sudah titipkan Bapak Petrus Safan bersama Bapak Darius Gepse untuk menjalankan misi kebaikan ini, tetapi Tuhan berkehendak lain. Tetapi semua menjadi ingatan kami, dan kami akan tetap selalu kenang kebaikan dan komitmen dan harapan. Saya pikir itu dari saya sebagai seorang jurnalis yang selalu setia memberikan informasi-informasi kepada publik, kepada masyarakat, siapa saja, secara profesional, dengan tidak membenci siapapun, tidak membuat berita yang menyinggung siapa saja, tetapi saya akan berbuat yang bukan yang terbaik, tetapi saya akan usahakan semaksimal dan tidak menyinggung siapa saja. Demikian, terima kasih. Itu mungkin dari saya berbagi tentang berbagi kisah perjalanan semasa hidup Bapak Petrus Safan bersama Bapak Darius Gepse dan Bapak Johannes Kuba Gepse. Tanggal 22 dan 24 itu menjadi kenangan buat saya. Karena saya tidak akan pernah lupa sampai kapanpun, dan cerita ini saya akan cerita kepada siapa saja. Di tanggal 22 dan tanggal 24 itu menjadi kenangan saya, inspirasi saya, karena cerita-cerita motivasi yang luar biasa buat saya, walaupun saya mendokumentasikan dan saya mengarsipkan segudang arsip dari Bapak almarhum Petrus Safan. Terima kasih saudara pemirsa sudah mendengarkan cerita dari saya tentang Bapak Petrus Safan.